Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Sulastri Kristiani Datubara, NPM 2301070025, dan rekan Saya Rizka Saragi, MPM 2201070054. Hai, nama saya Amin Sinurat. ini kami akan membuat sebuah karya atau media dalam pembelajaran matematika, yaitu permainan monopoli aritmatika sosial. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala bentuk alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, monopoli adalah permainan yang mensimulasikan aktivitas jual beli properti dalam konteks pembelajaran. Monopoli dimodifikasi dengan menambahkan unsur perhitungan aritmatika sosial. Nah, maka dari itu, media pembelajaran monopoli aritmatika sosial adalah inovasi yang dapat menghidupkan proses pembelajaran matematika, khususnya dalam materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kita harus mengetahui apa sih kegunaan dari permainan aritmatika sosial. Yang pertama, kegunaannya yaitu dapat membantu siswa dalam memahami konsep abstrak secara konkret. Maksudnya, dengan permainan monopoli ini, konsep-konsep ini dapat disimulasikan secara nyata melalui aktivitas transaksi, sehingga siswa lebih mudah memahami. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan antusiasme belajar, di mana siswa menjadi lebih semangat dan aktif mengikuti pembelajaran karena merasa seperti sedang bermain dan bukan belajar. Yang ketiga, melatih keterampilan berhitung dalam pengambilan keputusan, di mana seorang siswa dapat bermain, lalu mereka harus cepat menghitung harga diskon, harga bunga, atau harga keuntungan. Nah, sekaligus dapat membuat keputusan membeli atau menjual. Nah, jadi ini dapat melatih kemampuan berhitung dan berpikir logis. Nah, manfaatnya yang keempat itu menumbuhkan kerjasama dan interaksi sosial, di mana permainan ini dilakukan kan secara kelompok atau berkelompok kecil. Nah, jadi ini dapat mendorong siswa untuk bekerja sama, berdiskusi dalam menyelesaikan masalah bersama, dan saling membantu satu sama lain. Nah, yang kelima itu meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar, di mana siswa dapat menjadi lebih bertanggung jawab atas keputusan dan hasil dalam permainan tersebut. Yang keenam itu dapat membantu guru dalam diferensiasi pembelajaran. Nah, jadi kan permainan ini itu fleksibel dan bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan si siswa, sehingga guru dapat mengatur soal dan tantangan berdasarkan level siswa tersebut. Nah, sehingga siswa tadi itu bisa belajar dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Baik, selanjutnya di sini itu ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, kertas karton. Yang kedua, kertas warna atau kertas HVS. Yang ketiga, spidol atau pensil warna untuk menulis nama-nama tempat atau instruksi. Yang ketiga, spidol atau pensil warna untuk menulis nama-nama tempat instruksi. Yang keempat, itu ada gunting dan lem. Yang kelima, penggaris. Yang keenam, kertas karton kecil. Yang ketujuh, dadu. Dadu ini bisa dibeli atau buat sendiri dari kartonnya. Yang kedelapan, bidak pemain. Oke. Cara pembuatan media pembelajaran. Cara pembuatan media pembelajaran monopoli aritmatika sosial. Yang pertama itu membuat papan monopoli.
Nah, jadi untuk dapat monopoli ini, pertama itu kita siapkan kertas karton dan triplek. Kita gambar jalur persegi sesuai dengan bentuk permainan monopoli, umumnya 28 sampai 36 kotak keliling papan. Oke, yang terus kotak khususnya itu seperti kesempatan, dana, masuk penjara, dan lain-lain sebagainya. Warnai kotak sesuai kategori dan diberi label dengan nama tempat dan soal yang sesuai. Yang kedua, kita siapkan kartu sosial aritmatika. Nah, di sini tuh kita buat kartu dari kertas karton kecil, tuliskan soal-soal terkait, contohnya harga beli barang, diskon, pajak, bruto, neto, tanah, keuntungan, kerugian, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, membuat uang monopoli. Buat uang kertas mainan dengan nominal sebagai berikut. Misalnya nih, kita buat uang kertas mainannya itu contohnya 1.000, 5.000, 10.000, dan juga seterusnya. Lalu uang kertas mainan tersebut kita cetak atau kita tulis manual, bisa diberi warna berbeda untuk setiap nilainya. Yang keempat, menyiapkan kartu kesempatan dan dana umum. Buat beberapa kartu dengan isi perintah ataupun bonus. Misalnya gini, bayar pajak 10% dari pemain, atau kamu mendapat hadiah 5 juta, atau kamu mendapat hadiah 10.000, atau kamu mendapat hadiah 100.000, atau bayar pajak 50% dari pemain, atau diskon. Nah, bisa juga diskon 50% untuk properti berikutnya. Contohnya seperti itu. Yang keenam, pengemasan. Yang ketiga adalah kegunaan dari perlengkapan dari permainan monopoli ini ya. Yang pertama itu adalah kartu dana umum. Nah, kartu dana umum ini kita gunakan untuk jika ada salah satu pemain yang berhenti di kotak dana umum. Nah, di dalamnya ada beberapa pertanyaan atau ada denda. Nah, seperti ini, ada bayar denda ke bank 50.000, ada yang mendapatkan hadiah ulang tahun, nah ada juga yang maju sampai start. Nah, begitu juga dengan kartu kesempatan ini. Nah, kartu kesempatan ini sama halnya dengan dana umum. Jika ada pemain yang berhenti di kotak kesempatan, kita akan memberikan satu kesempatan ini. Nah, para pemain bisa mengambil salah satunya. Lalu ada juga nih, ada dadu untuk para pemain yang main, ada juga anak permainannya. Jadi dia ada warna merah, biru, kuning, dan hijau. Lalu ada juga sertifikat kota seperti Tokyo, Beijing, Jakarta, dan lain-lain. Dan begitu juga ada uang. Kita menyiapkan uang mainan teman-teman untuk ke setiap pemain. Jadi setiap pemain kita berikan modal 500.000 untuk ke setiap pemainnya, teman. Dan jika ada yang membeli kota-kota, mereka bisa menggunakannya. Lalu ada juga kita siapkan soal-soalnya. Soal-soalnya itu jika salah satu pemain berhenti di kotak soal, maka tantangannya adalah setiap pemain harus menjawab soal yang kami berikan. Begitu. Saya mau bertanya, Kak. Ya. Kan di dana umum ini ada tuh tantangannya, katanya kalau yang anggota yang berulang tahun membayar
itu juga bisa kita gunakan kalau kita tentukan dulu para pemainnya. Nah, kami misalnya tanggal ulang tahunnya segini ya, tanggal segini, dan di hari apa gitu. Berarti harus ada kesepakatan juga ya? Iya, ada kesepakatan dari setiap pemain. Oke Kak, terima kasih. Nah, jadi seperti ini papan permainan monopoli aritmatika sosial. Jadi terdapat kota-kota di seluruh dunia. Ada juga soal-soal yang akan dijawab oleh pemain-pemain. Dan ada pun kesempatan umum, dana umum, dan juga masuk penjara. Nah, jadi di sini kita nanti dapat menghitung untung, rugi, dan harga diskon. Nah, jadi di sini sudah tersedia ya teman-teman alat yang akan kita gunakan untuk bermain monopoli. Baik, ternyata pemain ketiga masuk ke dalam penjara hanya lewat ini. Nah, penjara hanya lewat, jadi dia hanya masuk ke penjara tapi tidak di penjara ya teman-teman. Jadi dia hanya lewat saja, bukan lewat. Baik, pemain yang keempat, kita dapat harga. Baik, ternyata pemain keempat dia mendapatkan 2 dan 1, 2. Nah, ternyata berhenti di parkir bebas. Berhenti di parkir bebas ini, jadi dia hanya berhenti sebentar dan tanpa membayar apapun. Baik, selanjutnya itu pemain yang kembali ke pemain pertama. Baik teman-teman, ternyata dia dapat 12. Jadi kalau dapat 12 dia bisa main lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, karena dia dapat 12, 6, jadi dia bisa dapat kesempatan lagi. Sayang sekali dia mendapatkan angka 2, 1, 2. Nah, pemain pertama ini harus membayar 3/4 dari pemain keempat, yaitu 75.000. Jadi dia sudah mendapatkan, jadi pemain keempat sudah mendapatkan untung sebanyak 75.000. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pemain ketiga. Pemain kedua ya teman-teman, maaf salah. Ternyata dia dapat 12 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayang sekali dia menjawab soalnya teman-teman. Selanjutnya pemain ketiga. Nah, ternyata dia dapat 12 teman-teman. Memang sangat-sangat beruntung sekali pemain ketiganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayang sekali dia hanya menjawab soal. Baik, tidak berhenti di situ karena dia mendapatkan 12. Jadi dia harus bisa bermain sekali lagi tanpa menjawab soal. Nah, ternyata dapat 6 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sayang sekali dia masuk penjara. Nah, karena pemain ketiga ini masuk penjara, jadi dia harus membayar 100.000 ke bank. Dia membayar denda ke bank untuk agar bebas dari penjara. Sini saya terima uangnya 100.000 dan dia akan kembali lagi ke start. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, media pembelajaran memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran matematika yang sering dianggap sangat sulit bahkan membosankan oleh siswa. Nah, jadi aritmatika sosial merupakan materi yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, kerap kali sangat sulit dipahami jika disampaikan secara konvensional. Oleh karena itu, media inovatif seperti monopoli aritmatika ini dapat menjadi alternatif yang sangat efektif
untuk membuat pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan kontekstual. Nah, jadi dengan mengadaptasi konsep permainan monopoli ini, siswa jadi dapat belajar tentang konsep untung, rugi, diskon, pajak, dan bunga secara langsung melalui simulasi jual beli dalam permainan monopoli ini tadi. Nah, jadi media ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi secara konkret saja, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi siswa, bahkan keterampilan berhitung, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, meskipun ada beberapa tantangan, seperti kebutuhan waktu dan persiapan yang lebih banyak. Mungkin ya banyak menghabiskan waktu, tapi ini sangat bermanfaat, bahkan manfaatnya jauh lebih besar. Nah, jadi secara keseluruhan, monopoli aritmatika sosial itu adalah pembelajaran yang layak digunakan dalam pembelajaran matematika karena mampu menjembatani antara konsep abstrak dan penerapan nyata dalam kehidupan siswa. Sekian dari pemaparan materi kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!